Oke, kita mulai untuk materi pemodelan sistem, yaitu rich picture diagram dan influence diagram. Nah, untuk skema pemodelan ini tuh kita sering bahas ya terkait kacamata pemodel itu tergantung pada apa sih, kan kacamata pemodel itu berarti tergantung dari si pemodelnya, seberapa besar atau luas pengetahuannya, kemudian pengalamannya juga seberapa luas, dan sistem nilai yang dianut itu seperti apa gitu. Nah, untuk ini skemanya kita mulai dari sistem nyata dulu ya, misalnya. Jadi dari sistem nyata kita tuh picturekan gitu ke dalam suatu gambaran, nah image ini kemudian kita olah ke sesuai dengan bahasa formal gitu ya. Kalau image itu kan masih kayak gambaran itu kan kayak masih berantakan gitu. Nah, ini kita menggunakan bahasa formal di mana nantinya akan menjadi suatu model. Nah, dari model ini maka perlu diuji menggunakan verifikasi atau validasi itu. Kalau misalnya modelnya sudah verified, sudah divalidasi, nah ini nantinya modelnya ini pasti akan diberi sampel agar dia bisa diimplementasikan gitu ke dalam sistem nyata. Nah, jadi sebelum ke sistem nyata kita perlu sampel dulu apakah oke nggak dengan pemodelan yang sudah dibuat gitu. Memang berhasil nggak, misal meningkatkan produksi atau meminimasi biaya gitu. Nah, ternyata dari sampel itu berhasil dan itu berarti langsung bisa diterapkan di sistem nyata. Jadi itu skema pemodelan. Kemudian ada problem elemen, nah ini ada 4 elemen masalah. Yang pertama ada decision maker atau pembuat keputusan. Kemudian decision criterion, kriteria pengambil keputusan atau tujuan akhir. Wider system of interest, sistem yang lebih besar dari yang diobservasi. Narrow system of interest, sistem yang sedang diobservasi. Nah, ini untuk decision maker atau pembuat keputusan, misal di laundry gitu ya. Nah, kalau biasanya laundrynya milik perorangan itu kan pembuat keputusannya ya owner-nya. Tapi kalau misalnya ada laundry yang model franchise itu mungkin ada SPV-nya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menjadi pembuat keputusan. Itu tergantung dari narrow-nya, sistem yang sedang diobservasi. Kemudian ada decision criterion, yaitu kriteria pengambilan keputusan atau tujuan akhir. Nah, ini kalau di laundry itu ya, tujuannya tuh kita mau ngapain sih untuk menyelesaikan masalahnya tuh sebenarnya masalahnya apa gitu. Nah, masalahnya mungkin meminimasi cost atau biaya gitu ya. Nah, atau memaksimasi profit. Nah, itu kan kadang untuk penyelesaiannya atau pemodelannya itu kan beda ya. Nah, kemudian narrow kita harus cari dulu gitu sistem yang diobservasi itu yang di mananya. Nah, misal tadi yang meminimasi cost gitu. Minimasi cost berarti misal mengurangi biaya yang paling besar kan. Misal biaya yang paling besar itu adalah harus ganti rugi gitu ketika pakaian-pakaian itu sering ada yang tertukar. Nah, berarti narrow sistemnya itu kan berarti di proses pencuciannya. Ketika memasukkan baju untuk dicuci gitu. Nah, itu berarti adalah sistem yang sedang diobservasi gitu. Sistem yang kecilnya yang lagi diobservasi, yang benar-benar itu yang mau diselesaikan masalahnya. Kemudian baru ke wider system of interest, sistem yang lebih besar dari yang diobservasi. Itu kan berarti laundry-nya. Nah, laundry itu kan prosesnya kadang satu orang itu kan melakukan semua proses gitu ya, dari mencuci, kemudian mengeringkan, dan nyetrika itu kan biasanya satu orang gitu kalau laundry-nya kecil. Nah, jadi kalau sistem lebih besarnya ya biasanya langsung laundry. Nah, beda lagi kalau misalnya di bagian industri manufaktur gitu. Misalnya narrow system of interest-nya kita ke bagian PPIC. Misalnya PPIC ini tuh untuk perencanaannya itu masih kurang bagus gitu. Jadi banyak target yang nggak sesuai atau banyak yang meleset dari perencanaan. Nah, itu kan berarti sistem yang sedang diobservasi adalah dari divisi PPIC, narrow sistemnya. Kemudian wider sistemnya itu misal divisi PPIC itu ada di departemen logistik gitu ya, yaitu widernya. Kemudian widernya lagi berarti adalah perusahaannya gitu. Misal perusahaan manufakturnya itu apa namanya, nah itu contoh dari narrow ke wider.
Nah, ini hierarkinya. Jadi problemnya ini ada yang paling kecil, atau narrow system, kemudian wider system, kemudian the widest system. Ini contohnya yang tadi ya, kayak yang di industri manufaktur, misal di bagian DPIC gitu yang ada masalahnya. Kemudian wider systemnya adalah di departemen logistiknya kan berarti. Nah, the widest systemnya lagi adalah industri manufakturnya. Kemudian dari rich picture diagram atau kita sering sebut RPD, yang pertama adalah sangat baik untuk menjelaskan proses yang sedang berlangsung. Situasi masalah dapat dibaca dari titik mana saja dalam gambar untuk memahami sistem secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah wakilkan satu kegiatan dan satu gambar agar lebih jelas urutannya. Berikan panah dari kegiatan ke kegiatan berikutnya. Jadi rich picture diagram tadi itu di bagian skema pemodelannya itu tadi ini ya yang bagian image tadi. Kemudian aliran dan proses informasi dapat dipahami berjalan secara paralel atau bersamaan. Penggambaran tidak hanya terbatas lingkup studi, melainkan juga lingkungan yang terkait. Aliran dan proses informasi dapat dipahami berjalan secara paralel atau bersamaan. Jadi ketika lihat gambarnya itu nggak perlu, misal ada kayak keterangan lagi, oh gambar A itu tuh keterangannya ini, gambar B keterangannya ini. Nah, itu biasanya dituangkan langsung ke dalam gambarannya. Jadi dia bisa dipahami secara bersamaan. Penggambaran tidak hanya terbatas lingkup studi, melainkan juga lingkungan yang terkait utamanya. Sorry. Kemudian komponen rich picture diagram. Yang pertama ini ada komponen major dalam rich picture. Itu yang dibutuhkan. Yang pertama adalah elemen strukturnya. Kemudian elemen prosesnya dan fokus masalah atau concern. Kemudian ada fakta yang tergambarkan dari hard facts atau dari hasil observasi. Kemudian dari soft facts, ini opini atau gambaran iklim situasi lainnya. Nah, ini kalau yang hard fact itu yang benar-benar hasil pengamatan langsung gitu lah. Kalau soft itu kayak data tambahan, kayak data sekundernya gitu. Kemudian ada elemen struktur, di sini ada aspek konteks kerja yang lambat berubah seperti tahapan konstruksi, perusahaan atau organisasi, daerah geografis, stakeholder, dan orang-orangnya. Jadi maksudnya ini tuh konteks kerja yang lambat berubah itu kayak dia nggak dinamis itu loh, yang cepat banget berubahnya. Kalau konstruksi, tahapan konstruksi itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, dan nggak mungkin konstruksi itu sering berubah-ubah gitu. Misalnya setiap tahun konstruksinya ganti kan tidak memungkinkan. Kemudian perusahaan atau organisasi, yang biasanya perusahaan atau organisasi itu berubahnya itu nggak yang langsung ujuk-ujuk gitu loh berubah. Nah itu biasanya mereka ya ada proses yang cukup lama di dalamnya. Kemudian mempersiapkan perubahan di perusahaan itu kan juga butuh waktu ya, nggak yang langsung gitu, meskipun ganti CEO itu kan tetap bertahap. Kemudian di daerah geografis itu juga masih juga lambat berubah gitu, kayak misalnya yang dulunya itu sawah-sawah, terus habis itu berapa belas tahun kemudian baru jadi perumahan gitu. Stakeholder itu juga enggak ini ya, enggak yang sering berubah. Mungkin kalau zaman sekarang itu lebih cepat berubahnya, karena sekarang kan lebih sering kalau perusahaan tuh sahamnya dibagi-bagi gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang sering ngejual sahamnya, kemudian ada yang sering beli sahamnya itu. Mungkin sekarang itu stakeholder lebih agak cepat. Nah, kemudian orang-orangnya, orang-orang itu kan tergantung dari ininya kita ya, kayak sifat atau wataknya kita itu kan nggak secepat itu bisa berubah gitu atau dirubah. Nah, makanya dia itu termasuk golongan dengan orang-orang dengan konteks kerja yang lambat berubah. Jadi nggak dinamis banget gitu. Kan kadang perubahan itu butuh proses gitu, kayak kalian misal di sosial media gitu mengalami masa glowing gitu ya, dari yang SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu kan bisa dibandingkan untuk perubahannya itu seperti apa. Ini ada elemen struktur, ini yang dilingkari ya. Strukturnya ini itu kayak entitas gitu, kalau misalnya kalian ingat di APS, kayak entitasnya itu apa aja sih. Nah, ini adalah elemen strukturnya, kayak potensial klien, kemudian dari market research gitu ya. Kemudian dari direktur tuh pengennya apa, profit,
atau reputasi yang lama gitu, jangka waktunya lama. Nah, yang hijau ini tuh ini ya perusahaannya, tapi yang biru ini adalah project-nya. Kemudian sumber dayanya, administrasi itu butuh waktu lama gitu, butuh waktu lebih, makanya dia harus punya project gitu kan. Nah, ini ada dokumen strateginya, direktor, ini market research juga ngasih data ke direktor, dari potensial klien juga, kemudian expectation standar gitu, jadi kayak riset yang jadi kesenangan semua orang tuh apa sih saat ini gitu kan. Pasti kalau misalnya marketing itu kan melakukan research. Nah, di sini projectnya ya, I don't have enough time to talk to the user gitu. If only I had more powerful tools. Nah, jadi dari web analyst, kalau kalian ingat APSI, itu kan kita sebenarnya harus komunikasi ya dengan user gitu, karena nggak semua user itu kadang mendapat aplikasi yang tidak diinginkan gitu. Jadi nggak sesuai sama pekerjaannya. Nah, makanya web analyst ini kan saya nggak punya cukup waktu untuk berbicara dengan user. Ini dia kan menyelesaikan problemnya kan. Ini ada problem, terus solusinya apa? Ini current client, good job, dan dirt cheap. Kemudian di sini if only I had powerful, nah ini HTML code. Jadi IT-nya yang membangun aplikasinya ini kan RPD dari web design konsultan web design. Nah, di sini ini analisnya, fokusnya apa, gitu, biasnya apa, perlu ditanyakan. Kemudian dari current client gitu kan, oke, misal webnya udah oke nih, gitu, terus dia pasti jual gitu kan, marketing. Nah, ini marketing ini kan potensial klien pasti punya kompetitor gitu ya. Mana sih yang lebih disukai sama klien, makanya perlu adanya research marketing. Jadi ini RPD itu kayak berupa gambar-gambar aja gitu loh, sama tulisan-tulisan yang menjelaskan, oh gambar itu maksudnya apa sih. Kemudian ada elemen proses, mengacu pada transformasi yang terjadi dalam proses pekerjaan seperti aliran informasi atau data, barang jasa, seperti lainnya. Nah, ini adalah contoh dari elemen prosesnya. Nah, ini adalah data yang mengalir gitu. Oh, dari direktur atau dari market research, ini juga perlu data. Dia memberi data, kemudian direktur memberi dokumen strategi. Ini loh, kamu tuh juga tuh kayak gini. Atau apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk mencapai tujuan kita, profit, long term reputation gitu. Nah, ini sama sumber dayanya tuh apa yang kita punya, itu perlu dianalisis. Dan ini adalah contoh untuk elemen prosesnya. Kemudian fokus masalah atau concern. Jadi perspektif atau sudut pandang motivasi masing-masing individu atau perusahaan. Menangkap perspektif tema yang berbeda, identifikasi ketegangan antar pemangku kepentingan, langkah awal yang bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah yang saling bertentangan dan bagaimana mereka dapat diselesaikan. Nah, ini pentingnya mengidentifikasi atau melihat potensi gitu ya. Jadi kita harus bisa mengerti secara personal gitu. Oh, kalau yang Bapak ini tuh senangnya begini nih, kalau Bapak ini senangnya begini. Jadi harus bisa mengidentifikasi ketegangan antar pemangku kepentingan biar tidak terjadi konflik. Nah, ini adalah fokus masalah atau concern ini loh. Apa sih yang jadi tujuannya gitu? Fokus masalahnya tuh mau meningkatkan profit atau kita tuh pengen punya reputasi yang bagus dengan jangka waktu yang lama gitu. Nah, itu kan dua hal yang perlu diputuskan baik-baik ya. Kan kadang ada nih, yang misal kalau startup awal itu, yang penting kita itu punya reputasi bagus dulu. Gitu. Untuk masalah profit, yang penting kita tuh nggak rugi. Gitu. Yang penting bisa nutup dulu apa yang menjadi cost kita. Misalnya gitu kalau yang awal-awal. Gitu. Nah, baru kalau udah agak besar, baru memutuskan, oh profitnya kita marginnya harus sekian untuk tahun ini, dan sebagainya. Kemudian sini administrasi, butuh waktu lama enggak, atau kita harus cepat-cepat gitu mengerjakan ini. Makanya perlu menganalisis fokus masalah atau konsep.
Do and don'ts. Elemen. Kalau elemen ini sertakan struktur, sertakan proses, sertakan konsol, dan gunakan perangkat bergambar atau teks yang sesuai. Ini kalau elemen ya. Jadi gambar-gambarnya. Kemudian kalau komen, jadi sertakan hanya struktur yang cukup untuk memungkinkan Anda merekam proses dan masalah. Jangan mencoba mencatat semua detail proses. Pendekatan itu pas yang luas biasanya hanya yang diperlukan. Kemudian di sini sajikan konsep dalam gelembung pikiran itu kayak gimana ya? Kayak diidentifikasi dulu itu loh. Konsep-konsepnya tuh apa aja sih? Jadi kayak ini loh gelembung pikiran masnya ini. Kayak misalnya di kartun-kartun tuh kayak awan-awan gitu ya kalau lagi ngomong gitu kalau anime. Kemudian kalau untuk perangkat ini tidak ada cara yang benar dalam menggambar RPD, ada banyak gaya sebagai analis dan analis akan menemukan gaya yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda. Nah, mungkin analis satu gitu dia gambarnya kayak gini ya, orang-orangnya begini. Tapi kalau analis dua dia benar-benar ngasih gambarnya itu misal ini fotonya orang gitu kayak meme gitu yang misal ditaruh di sini. Oh, dia tulisnya sebagai direktur atau gimana. Itu tergantung dari si analis. Nah, ini ada influence diagram. Pertama kali diperkenalkan oleh J. Ward Forrester tahun 1969. Untuk influence diagram merupakan representasi grafis yang menggambarkan relasi pengaruh kausal dari input ke sistem. Jadi, ini kausal ya. Nanti itu di sistem dinamis itu banyak pakai kausal-kausal. Nah, ini antar komponen dalam sistem dan dari sistem ke lingkungan sebagai output atau kembali sebagai umpan balik atau feedback. Influence diagram sering disebut juga dengan diagram kausal, diagram sebab akibat, atau model dinamis ya tadi ya sistem. Ini ada simbol influence diagram yang perlu diingat. Kalau rectangle atau kotak menunjukkan variabel keputusan. Kalau circle ini adalah lingkaran dan sistem variabel, atribut komponen, nilai dari variabelnya. Ini kan lingkaran menunjukkan variabel sistem. Kemudian kalau cloud awan ini uncontrollable input data atau constraint. Ini menunjukkan variabel intermediate atau tidak terkontrol. Vokal yang menunjukkan variabel hasil output yang bersifat final. Jadi ini tujuannya biasanya dia. Ini adalah panah untuk menghubungkan ya antara hubungan A dengan B. Berarti ini artinya adalah B dipengaruhi oleh A. Notasi secara jelas mengidentifikasi beberapa elemen yang terlibat, seperti input yang terkendali, kontrol input, input yang tidak terkendali atau uncontrollable input, output, dan komponen sistem. Aturan influence diagram, notasi arrow dapat meninggalkan notasi plot atau rectangle, tetapi tidak dapat menuju ke arah keduanya. Jadi nggak boleh nyabang gitu loh. Kemudian notasi arrow berakhir pada notasi oval. Dan notasi arrow berakhir ke oval. Kemudian notasi circle setidaknya mempunyai satu arrow yang berasal dari cloud, rectangle, atau circle yang lain. Serta setidaknya mempunyai satu arrow yang menuju ke circle yang lain atau oval. Circle tidak dapat menjadi suatu awal atau akhir dari influence diagram. Jadi itu kan yang namanya circle tadi ini ya. Sistem variabelnya. Nah, ini tuh kayak apa ya istilahnya itu? Rectangle itu kayak entitas-entitasnya. Nah, ini contoh dari influence diagram. Jadi ini kan tujuannya adalah minimasi waktu tunggu konsumen impresi. Jadi tujuannya adalah meminimasi waktu tunggu. Nah, ini untuk yang rectangle tadi kan yang variabelnya ya. Kita cek. Nah, control input atau decision rule. Keputusannya. Nah, ini decision rule-nya ini adalah ada kebijakan lama produksi, kemudian kebijakan jumlah pembelian bahan. Nah, ini biasanya itu kayak standar-standarnya gitu loh dari perusahaan yang nggak bisa diubah-ubah. Kemudian di sini ada uncontrollable input, jadi waktu pembelian bahan itu nggak bisa dikontrol. Ini uncontrollable input data constraint. Nah, jadi waktu pembelian bahan kan bisa sesuai dengan kebutuhan kan harusnya.
Nah, ini waktu pembiayaan bahan mempengaruhi ketersediaan bahan. Nah, ini yang variabel inputnya. Sistem variabel, komponen atribut atau state variable value. Nah, ini ketersediaan bahan. Kemudian ini ketersediaan bahan itu mempengaruhi waktu produksi album set. Nah, waktu produksi album set itu dipengaruhi apa aja gitu. Nah, ini ada kebijakan jumlah pekerja. Kan dari perusahaan pasti punya ya kebijakan jumlah pekerja. Jadi ada sebenarnya kalau untuk proses ini tuh harusnya berapa sih? Udah ada aturan atau SOP-nya. Kemudian waktu pengerjaan tiap jenis album set. Ini adalah variabel-variabel biasanya itu kayak ini loh variabel X, Y. Nah, ini untuk ini untuk menghitung waktu produksi album set. Kemudian ada jumlah order dari luar itu kan kita nggak bisa ngontrol kan, masuk kita ngontrol, si perusahaan A, kamu kalau order sebulannya sekian gitu, perusahaan B kamu kalau order sekian gitu kan nggak mungkin. Jadi jumlah order dari luar itu nggak bisa kita kontrol. Nah, di sini kemudian kebijakan lama produksi juga mempengaruhi waktu produksi album set. Jadi secara langsung yang mempengaruhi waktu produksi album set adalah kebijakan lama produksi, ketersediaan bahan, kebijakan jumlah pekerja, waktu pengerjaan tiap jenis album set, dan jumlah order dari luar. Nah, itu waktu produksi album set itu juga mempengaruhi untuk waktu tunggunya. Nah, di sini kebijakan lama produksi ini juga mempengaruhi durasi tunggu. Nah, durasi tunggu ini mempengaruhi waktu tunggu antrian order pengerjaan. Nah, sekali kerjain tuh dia biasanya berapa lama sih? Kita punya durasi ya. Jadi harus kadang harus ngantri dulu kalau yang dia modelnya first in first out gitu atau first come first serve FCFS. Nah, kemudian jumlah konsumen ini jumlah konsumen kan kita juga nggak bisa kontrol ya. Masa jumlah konsumennya kita ngerjainnya ini aja 5 aja, nah, terus konsumen yang lain gimana gitu, nggak dilayanin gitu apa bagaimana. Jumlah konsumen kan itu adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol. Tiba-tiba minggu ini cuma datang 1, tapi minggu depannya bisa datang 5 sekali yang order gitu kan, kita nggak bisa kontrol. Nah, ini jumlah konsumen mempengaruhi waktu tunggu antrian order pengerjaan dan waktu produksi editing dan printing foto. Jadi semakin sedikit itu kan semakin cepat kan dia ngerjainnya. Tapi kalau banyak konsumennya kan pasti juga lama ngerjainnya, harus nanti. Nah, itulah yang mempengaruhi untuk waktu tunggu. Jadi di sini variabel yang mempengaruhi output dari meminimasi waktu tunggu konsumen impresi secara langsung ini ada waktu produksi, waktu tunggu antrian order pengerjaan, dan waktu produksi album. Nah, jadi itulah yang nanti akan kita pakai buat meminimasi waktu konsumen impresi. Jadi biar konsumen itu nggak nunggu lama. Ini contoh lainnya. Di sini untuk outputnya ini total biaya ya dicari. Nah, yang paling awal ini ada ini ya, variabel yang tidak bisa dikontrol atau uncontrollable. Ini ada indeks kapasitas proses pemasok dari supplier kan. Indeks kapabilitas proses pemasok. Jadi dari supplier ada indeks kapabilitas proses dari supplier itu juga nggak bisa diatur karena kan dari suppliernya. Tergantung suppliernya. Kemudian di sini ada variasi komponen. Jadi indeks ini mempengaruhi variasi komponen. Kemudian ada pemasok terpilih atau supplier terpilih. Supplier terpilih ini juga mempengaruhi dari toleransi komponen, dan toleransi komponen mempengaruhi variasi komponen. Di mana variasi komponen ini mempengaruhi variasi rakitan. Nah, ini variasi rakitan dipengaruhi oleh indeks kapabilitas proses perusahaan dan target toleransi rakitan. Nah, ini kan juga uncontrollable variable gitu. Kemudian di sini untuk proporsi setiap tingkat kualitas dipengaruhi oleh variasi rakitan dan juga tingkat kualitasnya. Terus kemudian di sini uncontrollable lagi ada subject function tiap tingkat kualitas. Ini mungkin agak susah ya dipahami bahasanya, tapi maksudnya ini kita lebih ke pemahaman simbolnya, mana sih yang uncontrollable, mana sih yang variabelnya state variable, kemudian mana sih yang sebagai decision variable. Jadi ini yang sudah diputuskan gitu ya, pemasok terpilihnya nanti yang mana.
ini adalah sebagai decision variable. Nah, kemudian ini pemasok terpilih mempengaruhi harga tiap komponen. Kan pasti ya, misal supplier A tuh menjual komponen baut, misalnya itu per pieces-nya itu 100, gitu. Tapi supplier B jual bautnya adalah 500, kan jauh kan. Berarti kan itu mempengaruhi harga tiap komponen. Kemudian mempengaruhi juga jumlah pesanan. Kalau misalnya kita terpaksa pesan yang ke supplier yang agak mahal, berarti kita lebih dikit nih pesannya, tapi lebih banyak yang pesan ke supplier yang lebih murah. Jadi itu mempengaruhi jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini selain dipengaruhi oleh pemasok terpilih juga dipengaruhi oleh kapasitas pemasok. Ya kayak tadi, misal si yang murah tadi itu cuma bisa mensuplai 1.000 satu bulannya. Padahal kebutuhan kita itu ada 1.500. Kan berarti kita harus cari pemasok lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita kan. Ini itu adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian ada jumlah permintaan, kan kita juga bisa kontrol kan, yang tadi seperti saya bilang sebelumnya. Maksud iya kita langsung men-state perusahaan ini kalau order segini aja ya, perusahaan ini kalau order segini aja ya, kita mau dapat profit dari mana. Kemudian jumlah permintaan ini juga mempengaruhi biaya kerugian kualitas FASI. Jadi ini pakai FASI, dia difasikan untuk biaya kerugian. Kemudian di sini ada biaya pembelian, ini dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan harga tiap komponen. Nah, total biaya ini adalah dari biaya pembelian ditambah dari biaya kerugian kualitas FASI. Jadi total yang dikeluarkan adalah berdasarkan variabel ini dan ini yang secara langsung ya. Ini biaya kerugian tiap tingkat kualitas, jadi kalau ada defect gitu. Nah, ini tuh kayak melihat atau mengidentifikasi produk cacat gitu. Jadi ada variasi-variasi ini biasanya ada dari produknya, terus ada proporsi tingkat kualitas tuh dari produknya, produk cacatnya. Jadi itu untuk materi RVD dan investigator, jadi sebenarnya cukup singkat ya untuk ini. Karena memang lebih ke teoritis, nggak ada hitungan juga, jadi gimana kalian bisa membuat RVD dan investigator. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.